Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai step by step untuk menginput transaksi ke aplikasi Zahir. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan akun-akun yang ada di Zahir sesuai dengan neraca saldo yang tertera. Ada di data rekening, klik daftar data, kemudian sesuaikan. Di sini piutang usaha kita ubah dengan piutang dagang. Persediaan kita ubah sebagai persediaan barang dagang. Kemudian klik rekam. Kemudian kita bisa gunakan asuransi dibayar di muka, kita ubah sebagai iklan dibayar di muka. Klik rekam. Kendaraan dan akumulasi kendaraan sudah sesuai. Kemudian hutang usaha kita ubah dengan utang dagang. Utang bank sudah sesuai. Modal disetor dan laba ditahan sudah sesuai, kemudian klik tutup. Langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo awal. Ada di menu setting, bagian atas, kemudian pilih saldo awal dan saldo awal akun. Sesuaikan. Bank 20 juta. Kemudian piutang dagang 5 juta. Persediaan barang dagang 9.390. Iklan dibayar di muka sebesar 2.400.000. Kendaraan 125 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan, jangan lupa diberi tanda minus karena ini merupakan akun kontra dari kendaraan atau akun kontra dari aset. 12.500.000. Kemudian di sisi hutang ada hutang dagang 20 juta. Ada utang gaji sebesar 4 juta. Utang bank sebesar 70 juta. Dan ada modal disetor sebesar 40 juta. Laba ditahan sebesar 20.900.000. Nah, pastikan nilai yang dialokasikan itu 0 ya, karena kalau seperti ini berarti kita sudah benar untuk menginput neraca saldonya. Klik rekam. Langkah berikutnya adalah memasukkan saldo awal piutang serta nama-nama piutang sekaligus ya. Jadi di sini ada di menu setting, saldo awal dan saldo awal piutang usaha. Ini kita klik baru, nama pelanggannya kita pilih. Nah, karena kita belum menginput, maka kita harus menginputnya terlebih dahulu. Yang pertama ada PT Adipurna. Klik baru.
Kemudian ada CV cemerlang. Klik baru dan CV cahaya. Rekam. Nah, kita bisa memilih nih customer mana yang ingin kita input saldo piutangnya. Yang pertama ada Adipurna, kita klik OK. Di sini jangan lupa tanggalnya, tanggal invoice-nya. Kita pilih 2 November 2019. Nomor invoice-nya adalah INV01 dengan saldo piutang 2.500.000. Klik rekam. Kemudian pilih lagi yang baru, CV cemerlang. Dengan tanggal invoice 29 November. Dengan nomor invoice INV02 sebesar 1.500.000. Kita pilih baru lagi, kita pilih lagi customer-nya, tanggalnya 15 Desember 2019. Dengan invoice INV03 senilai 1 juta. Rekam. Nah, pastikan total yang ada di bawah ini sesuai dengan saldo neraca atau saldo posisi keuangan yang tadi telah kita input di bagian piutangnya. Kemudian klik tutup jika sudah. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi saldo awal utang dagang sekaligus nama-nama suppliernya. Jadi kita bisa klik setting, saldo awal dan saldo awal utang usaha. Kita klik baru. Kita pilih sama seperti piutang tadi. Kita klik baru karena kita belum menginput nama-nama suppliernya. Nah, yang pertama ada PT Golden Jaya. Klik baru. PT Sejahtera. Klik baru. CV Asianagro. Klik rekam. Nah, kemudian kita pilih supplier mana yang ingin kita input saldo utangnya. Pertama adalah PT Golden Jaya dengan nomor invoice-nya itu adalah 5 November. Dengan nomor invoice INV01 senilai 10 juta. Kemudian yang kedua ada PT Sejahtera dengan tanggal invoice itu adalah 20 November 2019 dengan nomor invoice INV02 senilai 6 juta. Kemudian pilih baru lagi CV Asianagro dengan tanggalnya itu adalah 27 Desember 2019 dengan invoice INV03 sejumlah 4 juta. Nah, ini juga ya, pastikan total di bawah kanan ini sesuai dengan saldo utang dagang pada awal tahun di neraca. Kemudian kalau sudah selesai, klik tutup. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah untuk menginput saldo persediaan. Hal yang pertama yang harus dilihat adalah satuannya. Di sini kita menggunakan satuan pack dan unit, maka kita harus mengubah ke menu satuan pengukuran. Kita klik tambah data. Kode satuannya yang pertama pack. Jadikan sebagai unit dasar. Dan pilih pack lagi. Kemudian tambah lagi ada unit.
jadikan sebagai unit dasar. Nah, kemudian kita bisa menginput nama-nama barang atau nama-nama dari persediaan di menu data produk, kemudian tambah data. Di sini kita bisa tulis kode barangnya, itu yang pertama adalah B01, yaitu pulpen snowman. Nah, di sini di bagian kelompok barang, karena kita tidak mengelompokkan barang atau kita hanya menjual ATK saja, maka kita bisa pilih ini, kita klik edit, dan kita ketik di sini adalah persediaan barang dagang. Di sini kita juga bisa ubah harga pokok penjualannya agar tidak ada tanda bintang seperti ini dengan cara diklik, kemudian kita edit. Kita hilangkan. Klik rekam. Oke. Dan penjualannya juga ya. Kita bisa edit. Kita klik rekam. Kemudian klik rekam. Oke. Kemudian di bagian satuan dasar ini kita bisa mengubah sesuai dengan jenisnya, yaitu pack. Kemudian klik baru lagi. B02 buku tulis. Dengan satuan pack. Klik baru. Kemudian B03 spidol snowman. Dengan satuan pack. Klik baru. Kemudian B04 adalah pensil 2B dengan satuan pack. Klik baru. Barang berikutnya adalah B05, yaitu kalkulator Sains. Dengan satuan unit. Kemudian B06 dengan nama barangnya meja belajar dengan satuan unit. Klik rekam. Nah, untuk melihat data-data produk yang sudah kita input tadi, kita bisa ke menu data produk, kemudian klik daftar data. Ini yang telah kita input tadi. Kemudian untuk mengisi saldo awalnya, ada di menu setting di bagian atas, kemudian saldo awal persediaan. Kita bisa mulai memilih nama barang, klik baru, kode barang kita pilih B01. Yaitu stok awalnya sebanyak 40 ya, dengan harga 50.000. Klik baru lagi, pilih lagi B02 dengan stok awal 22 dengan harga 45.000. Klik baru lagi B03, stok awalnya adalah 20 dengan harga 80.000. Kemudian klik baru lagi, pensil 2B
dengan jumlah 45 dengan harga 40.000. Klik baru lagi. Kalkulator sekarang. Stok awalnya itu adalah 20 unit dengan harga 110.000. Klik rekam. Klik baru. Meja belajar dengan stok awal 20 unit seharga 40.000. Klik tab, dan rekam. Nah, pastikan total ini juga sesuai dengan total persediaan barang di neraca saldo. Kalau sudah sesuai, kita bisa klik tutup. Nah, setelah semuanya sudah kita setting, yaitu mulai dari saldo piutang, saldo utang, dan saldo persediaan, kemudian kita bisa langsung masuk ke transaksinya. Transaksi yang pertama ada bukti kas keluar terkait biaya kebersihan dan keamanan. Berarti kita ke menu kas dan bank, kemudian kas keluar kita tambah data. Dibayarkan melalui kas atau dibayarkan menggunakan kas. Penerimanya kita bisa pilih baru aja untuk other tipenya. Jadi kita bisa tulis petugas kebersihan. Klik rekam. Ini kita pilih dengan tanggal 03/01/2020. Memonya jangan lupa ditulis ya, sebagai keterangan di jurnal nanti. Ini kita bisa isi sebagai beban lain. Atau yang didebetkan itu adalah beban lain, yang dikreditkan adalah kas, gitu. Sebesar 200.000. Kita bisa klik di bagian atasnya ini yang tulisannya sebesar, kita klik, kemudian dia akan auto mengisi. Nah, kalau sudah, tinggal klik rekam. Untuk transaksi yang kedua adalah biaya iklan untuk 12 bulan, maka kita ke kas dan bank, kas keluar kita pilih tambah data, kemudian dibayar melalui kas ya. Penerimanya itu kita bisa bikin baru, kita pilih other aja, dengan perusahaannya itu CV Pratama. Kita klik rekam. Kita pilih, klik OK. Dengan tanggal invoice-nya itu adalah 06/01/2020. Jangan lupa isi memonya. Kemudian akun yang didebetkan adalah iklan dibayar di muka. Sebesar 1.200.000. Kita klik. Nah, kalau sudah, klik rekam. Transaksi yang ketiga ada penjualan secara tunai. Kita bisa ke menu penjualan, invoice penjualan, pilih tambah data. Nah, di bagian kanan ini, kita bisa checklist tulisan tunai ini karena penjualan dilakukan secara tunai. Kita checklist.
dengan nama pelanggan adalah CV Cahaya. Dengan tanggal 7 Januari 2020. Apa saja yang dibeli, kita bisa klik enter. Kemudian B01, klik tab. Dikirimnya adalah 10 pack. Dengan harga jualnya itu adalah 55.000. Dia menggunakan pajak atau tidak? Kalau menggunakan, kita bisa klik enter untuk memilih, kemudian pilih VAT karena dia menggunakan pajak 10%. Nah, yang kedua ada B02 sebanyak 5 unit yang dijual dengan harga 50.000 menggunakan pajak. Barang yang ketiga adalah meja belajar atau B06 kodenya. Dijual sebanyak 5 unit dengan harga 60.000 menggunakan pajak. Nah, pastikan nominal yang terdapat di sebelah kanan bawah ini sesuai dengan bukti transaksinya. Total pajaknya sebesar 110 dan total setelah pajak sebesar 1.210.000. Jika sudah sesuai, klik rekam. Transaksi yang keempat adalah penjualan kredit dengan uang muka. Untuk mencatat uang mukanya, kita bisa ke menu penjualan, kemudian pilih uang muka penjualan, klik tambah data. Diterimanya melalui kas ya. Kemudian dengan nama pelanggan itu PT Adipurna. Kita bisa pilih PT Adipurna, klik OK. Dengan tanggalnya itu adalah 9 Januari 2020. Sebesar 1 juta. Nah, kemudian kita bisa klik rekam. Nah, untuk mencatat invoice penjualannya, kita bisa ke menu penjualan, pilih invoice penjualan, klik tambah data. Kemudian, kita isikan nama pelanggannya dengan nama PT Adipurna. Dengan tanggal faktur 09/01/2020. Jangan lupa hilangkan checklist tunai ini karena penjualan dilakukan secara kredit, bukan secara tunai. Kemudian klik enter untuk memilih nama barang, B01, enter lagi, kemudian tab. Yang dikirim adalah 10 unit dengan harga 55.000 menggunakan pajak 10%. Barang kedua adalah B03 sebanyak 10 unit pack dengan harga 90.000. Pilih VAT karena dengan menggunakan pajak. Klik enter lagi untuk memilih B05 sebanyak 5 unit seharga 115.000. Kemudian pilih VAT. Sesuaikan nominal yang di bawah kanan ini sesuai dengan bukti transaksi ya. Di sini total pajaknya 202.500, oke. Dan total setelah pajaknya adalah 2.227.500, sudah sesuai. Nah, karena dia menggunakan uang muka, kita pilih uang muka di sini, kita klik ya uang muka yang di sebelah kanan bawah ini. Klik tanda panah birunya ini. Nah, uang muka yang tadi kita input itu kita bisa klik kemudian pilih OK. Nah, sesuai ya saldo piutang dagangnya menjadi 1.227.500. Klik rekam. Kemudian transaksi yang kelima adalah pembelian secara kredit dengan biaya pengiriman.
pembelian secara kredit ini, kita bisa masuk ke menu pembelian, kemudian invoice pembelian, kita pilih tambah data, masukkan nama pemasoknya yaitu PT Asianagro, CV Asianagro, kemudian tanggal fakturnya adalah 12 Januari 2020. Dia secara kredit ya, jadi tidak ada yang perlu di checklist. Klik enter untuk memilih barang. Yang pertama barangnya adalah B01 atau pulpen snowman. Yang dikirim adalah 10. Dia tidak menggunakan pajak ya, sehingga kita bisa langsung skip aja. Kemudian barang yang kedua adalah B03 sebanyak 5 pack, tidak menggunakan pajak. Nah, sehingga total setelah pajaknya itu adalah 900.000 ya. Nah, karena dia menggunakan biaya pengiriman, kita bisa mengisi di biaya lain-lain karena akun ini sudah terkonfigurasi atau secara langsung terhubung ke beban pengiriman. Jadi kita bisa langsung saja menuliskan nominal biaya pengirimannya sebesar 50.000. Nah, saldo terhutangnya menjadi 950.000. Klik rekam. Kemudian, untuk transaksi selanjutnya adalah pembayaran hutang dengan diskon. Kita bisa ke bagian pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang dan tambah data. Karena pembayaran dilakukan melalui bank, maka akun kasnya adalah akun bank. Penerimanya adalah CV Asianagro. Klik OK. Tertanggal 17 Januari 2020. Kita bisa pilih dia pembayaran atas invoice nomor 0001 ini ya. Kita bisa klik OK. Boleh di-add memonya, boleh tidak. Tapi agar jelas bisa di-add aja. Nah, di sini diskonnya itu sebesar 19.000. Nah, maka jumlah yang dibayar adalah 931.000. Kita bisa klik. Nah, ini kalau sudah sesuai, klik rekam. Transaksi selanjutnya itu adalah sales order. Kita bisa ke menu penjualan, kemudian pilih order penjualan, klik tambah data. Di sini nama pelanggannya itu atau nama customer itu adalah CV Cemerlang. Klik OK. Dengan tanggal 20.01.2020. Kita pilih kode barang itu B01 yang pertama. 10 pack dengan harga 55.000. Menggunakan pajak 10%. Nah, barang yang kedua ada B04, yaitu pensil sebanyak 20 pack dengan harga 50.000. Ini menggunakan pajak 10%. Nah, jika sudah sesuai dengan bukti transaksi, kita bisa klik rekam. Transaksi berikutnya atau transaksi ke-8 adalah penjualan kredit berdasarkan sales order. Jadi, sales order yang sudah kita input tadi itu akhirnya dia melakukan pembelian gitu si CV Cemerlangnya. Nah, makanya kita ke menu penjualan, kemudian ke menu invoice penjualan. Pilih nama pelanggannya adalah CV Cemerlang. Dengan tanggal fakturnya itu adalah
21.01.2020. Nah, kita bisa klik enter. Oh ya, nomor sales ordernya karena dia sudah melakukan order sebelumnya, jadi kita bisa pilih di sini. Nah, ini CV cemerlang yang sudah kita input tadi ordernya. Kita klik OK. Jika sudah sesuai, bisa klik rekam. Kemudian transaksi ke-9 yaitu pembayaran piutang sebagian. Untuk pembayaran piutang, kita bisa ke menu penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Klik tambah data. Pembayarannya ini adalah melalui kas penerimaannya, berarti kita pilih kas ya. Diterima dari CV Cemerlang. Kita bisa pilih, klik enter. Dengan tanggal 25 Januari 2020. Kemudian pembayaran faktur nomor 000003 melalui kas. Nah, kita pilih 0003 ya fakturnya, klik OK. Nah, di sini dia tidak menggunakan diskon ya, dan piutangnya itu dibayar lunas. Maka kita klik rekam jika sudah sesuai. Ya, klik rekam. Transaksi yang terakhir atau transaksi ke-10 adalah pembayaran gaji karyawan. Pembayarannya ini dilakukan melalui kas, sehingga kita bisa ke kas dan bank. Kas keluar, kita tambah data. Dengan penerimanya itu kita bisa other aja, kita klik baru lagi, kemudian kita pilih tipenya others, yaitu gaji karyawan dengan namanya gaji karyawan. Oke, klik rekam. Kita pilih akun yang tadi kita sudah buat, klik OK. Dengan tanggalnya itu adalah 29 Januari 2020 sebesar 2.500.000. Kita bisa isi memo-nya dengan pembayaran gaji untuk bulan Januari 2020. Kita pilih akun yang akan didebitkan adalah beban gaji. Nah, ini beban gaji ya. Klik enter atau klik OK. Dengan jumlah yang didebitkan adalah 2.500.000. Nah, sudah nih. Kalau sudah sesuai, kita klik rekam. Sudah cukup sekian transaksi kita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga video ini bermanfaat.